Pernah nggak sih Anda merasa capek banget berjuang untuk menjadi terang? Gimana kalau saya bilang bahwa itu sebetulnya bukan perjuangan sama sekali, tapi ya, itu memang identitas Anda yang sesungguhnya. Yuk kita bedah ide yang luar biasa melegakan ini bareng-bareng. Pernah nggak merasa lelah secara rohani? Rasanya tuh kayak lagi nyoba nyalain lilin di tengah badai. Berjuang terus-terusan ngelawan tekanan kerja, lingkungan, bahkan ya kelemahan kita sendiri. Kalau ya, Anda nggak sendirian kok. Nah, coba lihat ini. Disinilah segalanya berubah. Kutipan ini bilang, menjadi terang itu bukan soal pertarungan yang bikin capek ngelawan kegelapan. Ini tentang kehadiran. Cukup dengan ada aja, kegelapan itu mundur sendiri. Nah, ini inti yang akan kita gali lebih dalam. Oke, ini dia pengungkapan besar yang pertama. Gimana kalau menjadi terang itu sebetulnya bukan tugas yang melelahkan, tapi memang identitas asli Anda? Memahami ini aja udah bisa mengubah segalanya. Ini nih intinya, langsung dari Matius pasal 5. Coba deh perhatikan baik-baik pilihan katanya. Ini bukan saran atau perintah buat mencoba. Bukan, ini adalah sebuah pernyataan fakta yang tegas. Dan kalau kita gali lebih dalam ke bahasa aslinya, ini jadi makin jelas lagi. Kata Yunaninya itu humeis este. Ini bukan perintah, tapi sebuah statement of fact. Artinya, ya, kalian memang adalah. Ini bukan sesuatu yang harus Anda kejar. Ini adalah siapa diri Anda sekarang. Nah, dengan pemahaman tadi, ayat ini jadi makin powerful kan? Kamu adalah terang dunia. Ini bukan tujuan di masa depan. Ini adalah realitas Anda saat ini. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana caranya jadi terang, tapi kenapa kita sembunyi? Wah, ini melegakan banget ya nggak sih? Beban buat terus-terusan unjuk gigi secara rohani itu diangkat. Tugas kita itu bukan menghasilkan terang, tapi untuk berhenti menyembunyikannya dan biarin aja terang itu bersinar. Yesus juga ngasih kita peringatan. Untuk garam yang kehilangan rasanya, dia pakai kata Yunani moranthe, yang artinya menjadi bodoh. Garam yang nggak asin itu kan aneh ya, nggak logis. Nah, sama aja kayak orang percaya yang nggak bersinar. Itu bertentangan dengan jati diri kita. Oke. Kalau jadi terang itu identitas kita. Terus gimana cara ngejalaninnya biar nggak burnout? Energinya dari mana dong? Yuk kita cari tahu sumber kekuatannya. Nah, jawabannya ada di sini. Ada janji tentang sumber kekuatan dari luar. Perhatiin deh, ini bukan soal mengumpulkan kekuatan dari dalam diri kita, tapi tentang menerima kuasa. Kata Yunani buat kuasa di sini itu dunamin. Ini bukan soal wewenang buat merintah atau mendominasi, bukan. Ini lebih ke energi ilahi, kekuatan dari dalam yang bikin kita bisa berdiri teguh dan menjadi saksi, bahkan di bawah tekanan. Dari sinilah asal kata dinamit, sebuah kekuatan yang dahsyat. Dan visual ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di kiri, itu usaha manusia, capek, nggak konsisten, isinya cuma performa. Nah, yang di kanan, itulah hidup yang ditenagai oleh dunamis. Bukan didorong paksa, tapi diberdayakan. Mengalir gitu aja dari identitas kita. Jadi, buat apa sih kuasa dunamis ini? Tujuannya buat menjadikan kita martures atau saksi. Akar katanya sama dengan martir. Bukan berarti kita semua akan mati, tapi hidup kita sendiri yang jadi kesaksian. Karakter kita yang sudah teruji, itulah yang jadi bukti nyata. Oke, sekarang yuk kita bawa semua konsep keren ini ke level yang super praktis dan bisa langsung kita lakukan. Di mana sih semua ini dimulai? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang Anda kira. Yap, di sini. Bukan di ujung dunia atau di panggung besar. Misi Anda, tempat di mana terang Anda paling dibutuhin, itu ya di lingkaran terdekat Anda, keluarga, tempat kerja, lingkungan sekitar. Kutipan ini ngena banget ya. Gampang banget kan mimpi buat ngubah dunia. Tapi jauh lebih susah buat sekedar duduk diam dan benar-benar mendengarkan orang di sebelah kita. Ujian sejati terang kita seringkali ada di momen-momen kecil yang nggak kelihatan ini. Jadi gimana mulainya? Gampang banget. Pertama, sadari kalau setiap bagian dari hidup Anda itu adalah panggung untuk bersinar. Kedua, coba deh berdoa. Tuhan, tunjukin satu orang hari ini. Dan yang paling penting, pas udah ditunjukin, lakukan sesuatu. Menjadi terang itu nggak selalu heboh kok. Seringnya, ya kayak gini. Tindakan-tindakan kebaikan yang kelihatannya kecil tapi tulus. Inilah yang bikin perbedaan nyata. Inilah terang yang bisa dilihat dan dirasain orang-orang di sekitar kita. Jadi, ini dia intinya.
Lupain deh argumen yang ribet atau program yang wah. Kesaksian Anda yang paling kuat itu, ya kehadiran Anda, yang otentik, yang hidup dari identitas terang Anda, dan ditenagai oleh kuasa dunamis. Oke, kita tutup pembahasan ini bukan dengan rangkuman, tapi dengan sebuah pertanyaan yang menantang buat kita semua. Coba deh, ambil waktu sebentar buat mikirin ini. Siapa nama yang muncul di kepala Anda? Nah, itulah Yerusalem Anda. Disitulah misi Anda dimulai.